Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas akuntansi manajemen A, di mana anggotanya itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Putri Fitria Sandi, NIM 2008 10 10 2005. Saya Alia Indrayani Hidayat dengan NIM 2008 10 10 20 61. Nama saya Firda Damayanti dengan NIM 2008 1010 2080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari Universitas Jember di Prodi Ekonomi Syariah hendak melakukan penelitian ataupun wawancara mengenai UMKM. Mungkin bisa dimulai. Untuk pertama ini sejarah atau awal mula berdirinya UMKM. Jadi awal mulanya itu pas Baim kuliah. Baim itu merasa kalau umpamanya aku butuh produk yang emang mau aku pakai tapi aku sulit gitu carinya di pasaran. Terus Baim bikin sendiri. Nah itu kan kalau mukena semua orang perlu, kerudung semua orang perlu, baju semua orang perlu. Baim pakai untuk diri Baim sendiri. Terus kan biasa kalau dipakai tuh teman-teman banyak yang pengen. Terus kalau kuliah kan kayak kalian kan mesti mbak mukenah ya. Pas sholat di masjid gitu tuh tanya teman-teman seangkatan itu, terus dosen-dosen juga tanya gitu. Jadi tanya, ya kalau mau beli ke aku gitu. Jadi sejarah awalnya tuh itu aku cari barang buat diriku sendiri tapi aku nggak nemu di pasaran karena aku tinggi kan. Karena yang di pasaran itu pendek-pendek gitu deh. Jadi udah aku bikin, terus aku juga suka renda, aku kasih renda gitu. Terus yang kedua sejarahnya itu aku dapat program mahasiswa wirausaha. Itu dari Kemenristek Dikti kalau nggak salah. Aku ngajukan proposal, kemudian aku dapat uang pada saat itu 10 juta untuk bertiga. Jadi dana itu aku pikir ini dari negara, nggak boleh aku pakai semerta-merta gitu, karena kan menjawabnya kan ke seluruh rakyat gitu. Jadi aku pakai itu buat bisnisku sampai sekarang gitu. Jadi awalnya itu ya uang itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah dari 2000 berapa berarti? Mbak masuk kuliah 2014. Itu sekitar akhir 2014 kalau nggak awal 2015. Berarti udah berapa tahun ya? Itu awal berdirinya. untuk visi-misi dari usaha yang telah ini seperti apa? Ya. Kalau visi misi itu yang pertama itu murah dan bermanfaat untuk orang banyak. Karena dan tentu punya slogan gitu, murah tapi mewah. Karena kenapa? Mungkin karena aku UMKM yang kecil ya dia, jadi dalam artian aku nggak perlu banyak pegawai gitu ya, jadi aku nggak makan tempat juga gitu. Jadi kan biaya produksi itu bisa ditekan dari itu. Jadi yang di Bondowoso itu tempatnya juga rumah kayak gini, jadi nggak perlu nyewa tempat gitu. Dan iya itu deh slogannya, murah tapi mewah dan bermanfaat untuk banyak orang gitu loh, terutama umat Islam ya, karena produknya memang produk kamu kenal gitu. Untuk misinya, Misi ke depannya. ya, misi kedepannya itu pengennya itu aku punya usaha yang bisa all around the world gitu, maksudnya bisa dikirim ke seluruh dunia gitu. Jadi memang cita-citanya Mbak dulu pas kuliah itu aku pengen jadi dosen lepas, maksudnya aku jadi entrepreneur tapi aku bisa ngisi di seminar-seminarnya mahasiswa ekonomi gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi memberikan motivasi buat mereka bahwa perempuan meskipun di rumah bisa gitu berpenghasilan gitu. Jadi misi kedepannya tuh aku pengen ciptain produk dan itu dia pengen kayak punya reseller yang banyak ya, semoga gitu ya, karena kan sekarang masih skala kecil gitu. Kayak strukturnya nama pemilik terus nama pegawainya. Oh gitu. Baim itu ya sebenarnya Baim ini kan Baim langsung yang punya gitu ya, kalau pemiliknya. Kalau umpamanya toko kain yang Baim kerjasama ada di Bondowoso itu ada sekitar Baim punya 3. Kalau di Jember Baim punya 1. Kalau di Semarang Baim punya 1 juga. Jadi Baim punya 5 anggapannya 5 toko ya dia yang memang jadi langganannya Baim. Terus kalau namanya keuangan Baim juga yang pegang gitu. Jadi cari bahan Baim yang pegang. Tapi kalau pegawai
Kalau pegawai yang jahit gitu di Bondowoso ada 4, sama itu sudah masuk yang jahit, yang motong, yang nyetrika, 4 orang itu maksudnya gantian gitu. Mereka jadi ada bagian yang nyetrika 1, ada yang jahit 2, ada yang motong 1 gitu. Jadi Mbak Im juga terjun langsung motong, jahit juga, masarkan juga, tapi juga ada pegawainya di situ gitu. Di Bondowoso karena aku orang Bondowoso, di awal kesini ikut suami, jadi karena biaya produksi lebih murah di Bondowoso, Mbak Im nggak mau tinggal. Maksudnya nggak mau cari orang di sini gitu, tetap di situ gitu. Jadi kalau Mbak Im pulang ke sana, barangnya tak bawa ke sini. Kalau pulang ke sana juga bawa kain mentah, dioper ke sana, nanti balik ke sini. Oh satu lagi, kalau mau renda, Mbak Im juga belinya di Tangerang, Cipadu Tangerang gitu. Untuk yang selanjutnya ini bagaimana untuk proses produksi mukena? Ya, kalau mukena itu alhamdulillah nggak ruwet ya Dek, pakai baju. Jadi potong pola, pilih kain ya, pertama pilih kain, potong pola, pilih renda gitu. Pilih renda juga. Jadi pilih kain ya, potong pola, jahit, obras, pasang renda, 5 aja gitu. Tuh nanti pasang label, setelah itu dipasang setrika dulu ya, dipasang label baru dikirim gitu. Jadi ada berapa? Ada 7 tadi. Dipilih kainnya dulu, potong pola, kemudian dijahit, diobras, kemudian pasang label, disetrika, di packing gitu. Untuk modelnya itu sesuai kayak Mukena pelanggan yang mau atau orangnya udah model sendiri? biasanya Mbak Im itu dari Mbak Im ada model sendiri gitu. Jadi kan Mbak Im buat biasanya contoh itu satu buat diri Mbak Im sendiri, terus kemudian itu difoto yang mau gitu loh. Jadi yang mau siapa nih modelnya, tak detail deh modelnya dari bagian kepala gimana, terus biasanya mau kenanya atas bawah gitu. Nah abis gitu Mbak Im foto motifnya yang ada saat itu ready itu apa aja gitu. Kalau memang polos, yang polos warnanya apa aja gitu. Jadi itu yang dilihat sama pelanggan, kemudian habis gitu pelanggan tuh mereka milih gitu. Kalau untuk biasanya itu 1 kali produksi itu bisa menghasilkan berapa piece rukun? Oh gitu. Ini dihitungnya per hari apa per bulan? Bulan. 1 kali produksi. 1 kali produksi. Oh open PO itu biasanya Mbak Im ya, open PO itu kan nggak tiap hari, sebulan itu biasanya sekali 2 kali. Nah untuk 1 kali produksi itu biasanya open PO bisa sampai kapan hari itu 20 deh, 20 pieces mau kena atas bawah itu gitu. Emang Mbak Im juga membatasi itu karena kan emang nggak apa ya Dek, skalanya kan masih skala kecil, terus kadang tuh tenaganya. Untuk produksi mukenahnya itu per bulan itu berapa? Bisa sampai 25 pieces bisa. Itu konsisten? Enggak Dek, kan beda-beda maksudnya. Kadang tuh orang kan tertarik sama motifnya itu beda tuh. Jadi kalau motifnya lagi bagus-bagus bisa lebih dari itu gitu Dek. Untuk mungkin kalau bulan kemarin ya, bulan apa? Enggak, Juli, Agustus, sama September. Juli, Agustus sama September. Itu berapa mukena? Itu yang Juli bentar ya dulu ya. Kisaran itu 27, 25 sama 30 deh. 30 itu yang Agustus deh yang banyak. Mbak Im banyak. Iya, 32 kayaknya. Juli 27 enggak salah deh. Juli 27, Agustus 30, September kemarin Mbak Im. September kemarin berapa ya? Baik, nggak terlalu banyak sih kalau September kemarin 15 kalau nggak salah deh. Untuk mukena ini kisaran harganya Oh harganya itu paling murah 165 sampai 250. Kisaran harga. Untuk penetapan harganya itu dilihat dari apa ya? Dilihat dari kualitas bahan yang digunakan dan renda. Jadi Mbak Im kalau mamanya renda ya mahal, dia lebih mahal. Kalau mamanya polos ya lebih murah gitu aja gitu. Dan bahan itu biasanya Mbak Im pakai bahan yang premium kan. Itu bahannya kan juga apa ya, beda bahan beda harga kan. Jadinya hitung dari sana aku mengeluarkan harganya gitu. Jadi untuk bahan bakunya mukena ini dijelasin renda. Iya, jadi bahan bakunya ya cacat dari kain,
kain, benang, renda, sama benang obras. Jadi ada benang jahit sama ada benang obras gitu Mbak Iin. Gitu. Sama karet deh bahan bakunya. Kan bukan harus ada karetnya. Copot dong karetnya. Termasuk label. Label termasuk label name tag ya. Iya. Label yang kecil sama name tag. Kalau kresek masuk enggak? Enggak. Masuk packing ya. Oh masuk packing. Mungkin kalau untuk peralatannya kayak Peralatan ya, Mbak peralatan mesin jahit ada dua, mesin yang overdeck, mesin besar sama mesin kecil yang untuk kayak bordir itu. Soalnya Mbak Im jahit tepi bawahannya itu jahit zigzag tuh biar lebih menarik lebih menarik kan, perempuan suka detail kan, jadi lebih menarik itu. Sama mesin obras satu peralatannya itu, jadi mesin jahitnya dua. Iya mesin obrasnya satu. Gunting masuk nggak alat? Masuk peralatan, sama meteran gitu. Sama Untuk kalau boleh tahu untuk harga mesinnya itu berapa ya Mbak? Mesinnya itu yang Janumi itu Mbak Im Itu mesin besarnya. mesin tipikal. Kalau mesin besarnya kan mesin jahit ya, mesin jahit overdeck itu kisaran 4,5. Kalau mesin jahit yang untuk zigzag itu kisaran 26. Kalau mesin obras itu kisaran 1,5. Jadi cuma ada 3 mesin itu. Di sini ya dia ada 3 mesin. Kalau di rumah produksi yang Bondowoso itu ada 4 mesin sama 2 mesin, 6 berarti 6 mesin. 2 mesin obras, 2 mesin kecil, 2 mesin overdeck. Untuk biaya bahan bakunya ini, iya untuk per bulannya. Per bulan ya, adik bisa kalikan yang penjualan itu, Iya. dikalikan kalau mamanya mau kena itu kainnya aja itu 100 deh 100 meter. per meter. Enggak, maksudnya untuk satu mukena kan Mbak Im habisnya 4 meter itu biasanya 100 itu. Terus kalau rendanya, karena Mbak Im itu rendanya tuh ambil di tempat renda yang memang gudangnya, jadi dapat murah. Kalau di sini harganya itu 1 meternya tuh bisa 9.000 ya, 9.000, kadang ada yang belasan ribu. Jadi kalau untuk harga bahan baku ya, harga renda itu Mbak Im bisa untung berkali-kali lipat. Karena kenapa? Rendanya tuh renda Mbak Im tuh murah di sana, tapi harus ambil banyak. Kalau di sini kan meteran, kalau di situ Mbak Im sampai puluhan meter, misal 70 meter sekali ngambil gitu. Tapi harganya tuh timpang deh. Misal di sini sampai 11.000 ya, di sana Mbak Im tuh nggak dapat misal 3.000. Jadi kenapa kok banyak orang bilang ini cek bagusnya gitu, tapi kok cek murahnya gitu? Ya karena ketimpangan harga yang sangat ini nih ya, dapat di gudangnya ya murah gitu. Jadi kayak gitu. Kalau benang itu satu lusin untuk sebulan tuh cukup deh kayaknya. Berapa itu Mbak kalau benangnya? Kalau benangnya itu 80 berapa? Benang naik kayaknya sekarang 20.500 kalau nggak 22.500. Itu untuk Satu lusin. satu lusin itu sudah berbagai warna. Iya bisa campur, bisa campur warna jadi satu lusin. Karena kan kalau motif itu kan enak tuh, dia misal warna dasarnya ini tapi ada bunga-bunganya ini, jadi benangnya nggak usah ganti-ganti ya bisa juga gitu, hematnya di sana. Kalau benang obras kan di dalam deh, dasarnya ya putih itu udah kebanyakan. Untuk label itu biasanya berapa Mbak untuk biayanya? Label itu 2.000 satu piecesnya. Ke satu pieces 2.000. Satu pieces 2.000. Kalau label yang apa ya? Label kan ada yang satin ya, Dek. Baik ada 2 labelnya. Ada yang satin, ada yang kayak apa kulit gitu tuh. Kayak kulit itu. Yang kulit itu 2.000 satunya. Kalau yang satin itu murah, itu kan 400 kali, 500. Untuk rendahnya berarti kisaran harganya 2.000 3.000 itu per meter. Satu mukena itu bisa habis 4,5 meter sampai 5 meter. 5 meter. Iya, 5 meter boleh itu bisa 5 meter. Rendanya besar kok, banyak kok rendanya. Nah, untuk karetnya Karet itu 2.000 cuma deh.
per meternya ya. Kalau Satu mukena itu cuma 70 cm. satu meter. Enggak satu meter. Itu juga murah karena beli gulungan gitu. Jadi murah juga. Untuk tenaga kerjanya dalam usaha ini ada berapa? 6 berat Demi Bondowoso 4 5 sama Mbak Im 5 sama aku udah sama. Jadi Kalau boleh tahu itu untuk ya kisaran biaya untuk kita Pekerjaan. iya pekerjaannya. kalau bagian ya sistemnya itu dihitung per mukena gitu. Jadi jadi bukan kan kalau ada harian orang kan ya udah jadi satu. Jadi bayang anaknya di situ, tapi bayang sudah terima jadi ya, dia sudah terima yang udah disetrika. Pokoknya kalau sudah packing gitu loh. Sudah produk. Itu biasanya 55.000, kadang 40.000 gitu, kadang 55.000. Jadi kadang itu tergantung sulitnya, tapi rata-rata itu 50. Jadi tadi ada yang itu sama. Jadi kayak itu memang rumah produksi gitu deh. Itu jadi satu deh, yang motong, yang jahit, yang nyetrika. Jadi muter aja di sana gitu. Yang nyetrika ini sekalian packing, jahit 2, motong 1, nyetrika 1 gitu. untuk biaya listriknya. Oh biaya listriknya ya. Ya. Biaya listriknya itu baru jadi satu sama rumah kan ya. Jadi maksudnya tergolong hemat deh. Paling 1 bulan itu 25.000 deh, karena listrik di sini alhamdulillah ya aku dapat yang murah gitu ya. Sebulan tuh baik habis 100 tuh nggak nyampe. Ya coba. Sebulan kan ini prabayar kan dek, Siapa ya? prabayar. Jadi baik isi token tuh token. Tapi nggak tahu kok kayak murahnya gitu. Kadang ini 100 ya tuh nggak bisa ini tanggal berapa udah, padahal yang isi bulan lalu tanggal muda, sekarang tanggal 11 sudah gitu. Padahal ini jahit, mesinnya ya hidup semua, sama setrikaannya juga gitu. Tapi nggak tahu ya, rezeki lah dari Allah gitu. Jadi kurang lebih ini 25.000 25.000 itu sebulan gitu deh. Oh sebulan ya? Oh, sebulan. Murah. Untuk pemasarannya ini dari apa? Sosial media? Iya. Sosial media ya, terutama Instagram sama WA. Terus kemudian ya itu kadang itu dipakai sama orang. Jadi aku nggak niat buat masarin, tapi dipakai sama orang, tapi orang itu jadi kayak misal temenku nih ya beli mukena, terus kemudian dia dipakai di kantornya, dapat kamu kok mukenanya bagus gitu, beli di mana gitu. Itu ini sementara masih itu karena Baim tuh pengen masarkan lewat Shopee sebenarnya, tapi kewalahan karena tak tangani sendiri kan, aku masih jahit, masih ini lain urusan rumah tangga gitu, jadi kan ribet. Jadi untuk pemasarannya sendiri dari Mbak ini nggak ada apa biayanya? Alhamdulillah tak promokan deh di Instagram. Biasanya kan promosi Instagram itu 100.000 kan, itu untuk seminggu gitu. Kadang Mbak Im tuh sebulan tuh sekali deh promo itu gitu. Karena kalau promonya naik, Mbak Im juga kewalahan gitu. Kalau biaya kayak foto produk itu termasuk biaya itu gak sih? Foto produk. Foto di studio. Foto studio. Iya, 50.000 Biaya promosi. Iya, masuk biaya promosi itu 50.000 deh. 50.000 per sekali foto per sesi. Enggak deh, 50.000 untuk dua produk. Iya deh. Dua model. Iya. Berapa Dek? Promo di Instagram 100.000 deh. Di Instagram itu Iya. maksudnya Ini tuh iklan di bersponsor gitu jadi kan belum 100.000. Iya. Terus untuk foto studio produk 50 per dua warna. per 2 produk. itu biasanya 1 bulan berapa kali itu tuh? Enggak deh, 3 bulan. 3 bulan sekali itu udah. 3 bulan itu biasanya berapa produk kan? Ya itu deh, Mbak itu 2 produk itu karena kan sampel hanya itu. Oh iya. Kalau foto sendiri, produk yang udah jadi tak foto sendiri deh, banyak kok. Maksudnya Kayak cuma berarti buat katalognya. betul. Jadi buat menarik perhatian konsumen itu baik foto di studio. Kalau udah mereka mesen, tak foto di patung sendiri, ini Mbak produknya gitu. Jadi Baik Kak, mungkin itu dulu yang kami
kami tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf, aku tinggal dulu. Enggak, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.